Satu faktor yang membuat kita ini masih impor kedelai adalah biaya produksi yang cukup tinggi, sementara untuk harga jual kedelai sendiri cukup rendah begitu ya Bu Ina. Nah Bu Eni, apa program Kementerian Pertanian untuk bisa meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri? Anda sendiri seperti apa Bu tanggapannya? Oke, makasih Mbak Sinta, Pak Andreas yang saya hormati. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Direktorat AKB itu salah satu eselon 2 dari Direktorat Jenderal Pangan yang memang membawahi untuk program prioritas tiga komoditas utama di pangan termasuk kedelai selain beras dan jagung. Kita di Kementerian Pertanian program yang kita laksanakan selama ini dan itu memang sudah berjalan sepanjang tahun itu melalui program pengelolaan bantuan pemerintah yang kita realisasikan ke seluruh provinsi khususnya di sentra-sentra kedelai. Nah, kita di Direktorat Jenderal Tanah Pangan khususnya dalam hal ini melalui program tersebut melakukan memang apa yang disampaikan oleh Pak Andreas, minat petani memang untuk kedelai. Nah inilah kita dorong melalui program Kementerian Pertanian khususnya melalui BAMPEM. Jadi BAMPEM bantuan pemerintah dan pengawalan khususnya dalam budidaya. Dan ini sudah mengalami kemajuan selama 3 tahun berturut-turut. Kita pun sudah melakukan pengawalan tersebut selama 3 tahun melihat kondisi pengembangan kedelai di Kementan ini khususnya program ini berjalan dengan baik. Dan memang pada prinsipnya kegiatan yang ada di program pengembangan kedelai itu memang harus dipengaruhi langsung oleh ketersediaan anggaran karena kalau swadaya petani sendiri itu tidak mungkin bisa dilaksanakan secara masif karena memang kita pertama motivasi minat petani itu sudah persentasenya sudah naik di atas 75% untuk di daerah sentra kedelai. Jadi ini kita jaga supaya bagaimana ketersediaan kedelai itu dibutuhkan untuk pemenuhan konsumsi khususnya benih kedelai. Demikian Mbak Sinta. Baik Bu Eni, selain daripada tadi yang disampaikan di awal ya Bu bahwa ada biaya produksi yang cukup tinggi, lalu juga sebetulnya dibutuhkan dukungan anggaran begitu Bu. Bagaimana dengan kondisi lahan Bu? Kedelai ini kan membutuhkan kondisi lahan tertentu ya agar bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana Anda melihat artinya untuk sentra produksi kedelai dan juga lahan-lahan di Indonesia yang memang cukup artinya bisa mendukung atau mendorong pertumbuhan dari kedelai Bu di tanah air? Bu Eni Oke, silakan. terima kasih Mbak Sinta. Ya. Ya, untuk sentra kedelai memang kita fokuskan untuk beberapa lokasi-lokasi di provinsi di seluruh Indonesia yang termasuk sentra kedelai. Jadi kita fokus pada sebenarnya pada 10 provinsi itu dengan kondisi lahan yang memang bisa tumbuh dengan baik untuk kedelai karena memang kondisi-kondisi lahan untuk yang sifatnya marginal itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi kita mengeksplor untuk seluruh provinsi yang termasuk sentra itu ada di 10 provinsi. Jadi ada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Istimewa Yogyakarta, Lampung, untuk di Sumatera selain itu ada Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi itu ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Jadi ada 10 provinsi itu yang merupakan sentra kedelai yang memang memberikan kontribusi besar untuk peningkatan produksi. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas. Sebetulnya pemerintah memang sudah menetapkan atau artinya meluncurkan berbagai kebijakan begitu ya, tapi dinilai masih kurang cukup efektif terkait dengan meningkatkan produktivitas dari kedelai begitu produksinya, baik juga sisi kualitas dari kedelai itu sendiri. Bagaimana Bu Eni menilai ini? Oke, terima kasih Mbak Sinta, Pak Andreas atas yang tadi. Jadi memang untuk peningkatan produksi kita kedelai khususnya karena memang di AKB perlu saya sampaikan juga bahwa di Direktorat AKB itu ada 11 komoditas Pak Andreas di luar selain kedelai. Jadi 11
komoditas itu memang yang harus kita jaga ketersediaannya di nasional tingkat di Indonesia. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas bahwa peningkatan produksi itu memang linear dengan sisi profitas kedelai itu sendiri. Di kita di nasional di Indonesia ini memang untuk varietas-varietas unggul nasional kita yang lokal nasional itu memang ada dua yang memang itu yang selalu kita berikan khususnya di jadi ada dua jenis varietas inilah yang termasuk salah satu yang memicu untuk peningkatan profitas kedelai itu sendiri sehingga produksi itu linear bisa meningkat. Itu ada dua varietas, ada Gerobokan dan Anjas Moro. Jadi dua varietas ini yang memang saat ini yang kita lakukan di seluruh provinsi sentra kedelai itu dua varietas ini yang memang bisa mengungkit peningkatan produksi yang termasuk profitasnya tinggi dan itu mencapai bisa 2,8 ton per hektar. Nah, dalam hal ini kita pun di Kementerian Pertanian berupaya bagaimana produksi itu bisa terpenuhi melalui beberapa varietas unggul dan saat ini pun di 2024 khususnya nanti kita akan pengembalitas yang memang yang melakukan program in situ jadi kawasan yang untuk pengembangan varietas yang di atas mencapai 3 ton per hektar. Ini salah satu program kita di 2024 untuk pemenuhan produksi dan inilah kita berupaya bersama-sama memang komoditas kedelai dengan ketersediaannya dan pemenuhannya di lapangan yang memang kondisi apalagi kondisi yang tidak stabil untuk kondisi iklim maupun dari sisi lahan yang saat ini memang mengganggu kita dalam berproduksi. Tapi mungkin ini Mbak Sinta dan Pak Andreas kita bersama-sama berupaya karena memang ini kedelai itu kalau memungkinkan kita di negeri sendiri menjadi primadona itu yang salah satu target saya pun selaku direktur bagaimana 2 tahun itu kita bisa 2 sampai 3 tahun ke depan karena ini merupakan program yang sangat dinantikan sebenarnya bagaimana di primadona di negeri sendiri. Nah, itulah beberapa terobosan yang mungkin nanti di tahun 2004 kita yang mengacu dari beberapa inovasi yang kita kembangkan saat ini. Mungkin